Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan dari ketinggian 828 meter di atas permukaan laut, di atas gedung Burj Khalifa ya guys ya. Di sini anginnya lumayan kenceng guys, tapi emang sih panas ya karena di Arab ya. Gimana, suka di sini? Kayak pindah aja ke mana level gitu kan ya. Nah ini Indonesia kan loh. Ini enak sih di Eropa ya. Gimana kak? Mana level cocok? Enak ke Sapporo. Sapporo. Di mana juga ingin di Sapporo juga. Di Jepang. Oh, Jepang. Oke dah. Oke guys, kita pindah ya ke Sapporo. Oke, udah di Sapporo nih. Suasananya Jepang banget. Banyak apa? Mau yang lebih panas? Wibu. Mau yang lebih panas nggak? Gimana? Istana Presiden. Oh, jangan deh. Panas banget sih itu. Iya, 12%. 12%. Apa 12%? Hah? Apa tuh 12%? Isunya. ISO-nya oke. Enggak 12.000. Apa ya guys, ISO-nya 12.000 jadi agak pecah nih guys gambarnya guys. Oke, boys. Kemarin aku denger nih kak, MU kalah sama NU kak. Wih, ormas mana? Itu loh ormas Inggris. Oh. Manchester United bukan yang itu. Kalah sama Newcastle. Oh iya. Emang MU pernah menang? Nggak tahu ya guys. Saya coba komen di bawah kapan terakhir MU menang guys. Oke, apa yang kita bahas malam ini nih? Apa? Millennial vs Gen Z. Menurut Gen Z, tahun baru itu apa? Tahun baru ya. Kalau Gen Z sih masih ya mulai udah merasa udah bosen tuh sama tahun baru kak, karena udah tahun lalunya itu juga sebenarnya udah sering ngerasain main kembang api. Mungkin beberapa juga ada yang masih senang ya main kembang api ya, tapi aku sendiri nih yang Gen Z udah ngerasa nggak tarik sih. Oke. Sama main kembang api, bakar-bakar aja mentok kemarin. Nah, kalau di Gen Z tuh ada dangdutan nggak? Nggak ada sih ini tuh dalam talutan. Lagu-lagu nostalgia. Nggak ada. Cuma apaan sih bapak sih? Kelas tahun lahir tahun 60-an ya kayak gitu ya biasanya ya. Nah, kalau Gen Z ada LOM nggak? Belum ada. Zaman kecil tuh pasti ada. Banyak orang masih ada. Nggak ada bedanya ya. Nggak ada sih ya. Biasalah buat resolusi tahun baru gitu kak, Gen Z masih tetap lah. Tahu 3 Januari lah ibu jalan. Resolusi apa nih? Februari untuk tahun depannya nih tahun baru. Visi misi ya. tahun baru nih apa? Ya, kalau aku ya yang penting bisa lebih baik dari hari ke hari. Ya mungkin 16% per hari yuk lah. 16 apa 12% berarti? 1% aja per hari ya. Jadi 366 hari bisa 390% loh. Benar dilakuin lah. Ya itu sih lebih baik. Ya buat bapak-bapak tuh tahun baru tuh kayak gimana sih kak? Menghabiskan uang, habiskan beli kembang api, Buat anak-anak. ya dengan tertentu, terus trompet ya, terus beli ayam ikan. Tuh anjir ber. Enggak aja deal gitu. Jadi malam tahun baru itu malam menghabiskan uang ya. Kalau dilihat ya kita sebagai remaja musola lah nih ya gitu kak. Gimana sih kak dari pandangan Muslim sendiri nih kak tahun baru nih apa kita nih gimana ya? Haram. Tapi ya udah jadi budaya itu loh enggak ya yang bukan Muslim, yang Muslim gitu kan. Yang seharusnya tidak merayakan gitu jadi merayakan apa karena memang karena besoknya libur aja atau kayak gimana kebawa suasana dan lain-lain gitu. Ya tergantung ya. Kayak kemarin aku nemu jokes nih di WhatsApp itu kayak gini. Yona, ada seorang kiai ngobrol sama pendeta. Gimana tuh? Kiainya nanya gini, Pak Pendeta, malam tahun baru pesta di mana? Terus pendeta bilang, oh kalau kita sih malam tahun baru ya di gereja aja, kita tidak pesta-pesta gitu. Loh, nggak meramaikan malam tahun baru? Oh nggak perlu kata pendeta, soalnya yang ngeramein malam tahun baru itu kan udah umat Muslim. Yang jualan merchannya umat Muslim, yang distribusinya umat Muslim, yang beli umat Muslim gitu.
kok bener ya? Iya sih bersama aja. Jadi kita merayakan sebenarnya kan ini hari rayanya dari saudara kita yang ini ya, yang sebelah ya kak ya sebenarnya ya kak. Tapi kita ikut meramaikan juga ya kebanyakan dari kita. Itu sebenarnya boleh nggak sih kak? Ya itu masing-masing orang punya alasan ya alasannya. Karena istilahnya apa yang kamu lakukan tanggung sendiri ya. Nah ini Gen Z gimana? Gimana apa nih? Kalau dari Gen Z tuh ya aku juga Gen Z sih ya gitu ya. Kalau aku kemarin pas malam tahun baru sih juga bakar-bakar ya jujur ya gitu kan, kita kayak bakar ikan lah apa ayam dan lain-lain. Tapi karena pure base karena tanggal 1 ini sekarang ini libur sih karena gitu. Bukan karena apa-apa. Oh karena libur. Iya karena libur aja. Kalau menurutku sih gini ya, mungkin kalau untuk Gen Z itu tahun baru itu menyenangkan ya, karena apa? Mereka cepat lulus, kan? Mereka cepat istilahnya ingin segera ya liburnya panjang, terus ingin segera lulus. Padahal kalau kita sudah jadi milenial, kita tuh malah sedih kalau tahun baru itu, karena apa? Ya pasti umur kita itu akan secara ini akan berkurang ya. Memang angkanya bertambah, tapi kan kita makin mendekati, terus kita malah merindukan masa-masa waktu umur 20-an ya. Saya tergantung kan, mungkin dengan usia yang berbeda, dengan situasi yang berbeda, pasti menangkapnya berbeda kan. Karena kayak saya sebagai yang paling tua. Gini. Ketawa. Soalnya merasa muda ini, muda ya. Itu kan kalau dulu waktu masih umur 11 apa 17-an ya. Masih SMA itu kan 17 sangat menanti-nanti kan pesta akhir tahun. Makanya lomba ya kalau 17-an ya. Lomba sih kalau 17-an tuh. Kalau pesta 17-an yang kita tunggu sih gininya kan. Lomba banyak pinang kalau 17-an sih gitu nggak. Enggak, ini akhir tahun loh. Oh waktu umur 17 tahun. Waktu umur 17 tahun, 17-an. Itu sangat sangat seneng ya akhir tahun, karena itu tadi ngerasain masa-masa ingin segera lulus SMA. Ya Tuh. pingin cepet nih Kerja nih. Kan kita nggak pernah di rumah itu. Tapi setelah seperti ini tuh malah kita itu pingin ngumpul dengan keluarga ya. Jadi perbedaan persepsinya gitu. Sebenarnya pingin tidur, kita terbawa bergadang karena berisik. Jedar. Mau tidur kaget. Iya. Kalau King lihat kemarin tuh gimana Ki waktu pas malam tahun baru? Ya kan Ki kemana kota? Ki kemana kemarin? Kemarin manggang di musola aja. Oh di musola. Masya Allah. Dari musola malah Sari manggang lo bapak-bapak. Bapak nah budaya kematiga tuh sama Satria. Ini syar'i banget ya. Iya Masya Allah. Mana teman-temanku aduh. Gak tahu dah. Ki kemana kan? Kemarin aku di kantor sih. Manggang kerja manggang. Nah, pertanyaannya kenapa setiap tahun baru harus manggang-manggang? Gimana ya? Ya seperti tadi aku bilang sih. Sudut pandang Gen Z buat. Aku kemarin tuh karena ini aja biasanya libur aja gitu ya. Udah sih itu sebatas itu aku sebenarnya benar-benar pure sebatas itu. Aku nggak secara pribadi aku tidak merayakan tahun baru karena biasa ya sebenarnya. Menurut orang lain ya. Enggak, kenapa harus kita tuh manggang? Kenapa kok refleks kita tuh ya tahun baru tuh harus nyari ikan ayam laku gitu. Kenapa nggak ada yang bebek? Itu ini saya serius itu ini serius kak. Kayak kenapa kita nggak bakar bebek ya dia? Oke. Kenapa ayam sama ikan ini? Kenapa nggak ya guys ya coba dijawab. Kenapa nggak digoreng? Goreng apa peresponan Larang antar sinogen. Micu kanker. Astagfirullah. Temen ya. Terus habis tahun baru ya saya ngapain? Nggak tahu, tidur. Ya, aku sih bapak-bapak yang baik, nggak nakal tidur. Kalau yang nakal Nggak tahu. mancing. kencing nakal ya.
Hobi yang nggak bikin maju. Kalau maju nyemplung gitu Pak. Coba Bapak. Nah, nih kan kita sudah masuk 2025 nih kan. Apa yang ingin dilakukan yang setelah 2024? Resolusi gitu ya, akhirnya setiap tahun kita harus punya resolusi gitu ya. Apa target lah 2025 ini harus apa, misalnya bangun nikah kan itu ya. Rifki Kira-kira apa sih? Aku baru 1 semester. Oh, masa polisi dia kata. Aduh, itu coba polisi. Coba. Tapi jangan dipolisikan gitu ya, kan beda gitu. Langsung di ini langsung sel lah. nggak masuk di polisi petani milenial aja. Nggak ada gitu di Gen Z. Ya tanah juga bener sih, kan digaji. Oh yang itu ya yang ya tadi digaji. Cari 15.000 sekarang. Oh ya, tanah subur. Kan sekarang ada ponek. Ponek Apa hidroponik? ya, itu ibu banget. Keluar frame maju dingin. Hidroponik. Iya kemarin ngomong-ngomong hidroponik nih ya, kemarin baru banget aku beli check out lah di suatu e-commerce gitu kan. Paket hidroponik ini nggak tahu kenapa aku pingin nanam gitu kan kemarin. Nah, beli dah aku 50.000 harganya no. Terus ternyata cuma dapat kapas kayak gitu. Terus ya ada sih kayak cairan-cairan yang gitu aku ingin sendiri, tuang-tuang sendiri. Nggak tumbuh ternyata dia sih. Nggak tahu salahnya di mana. Kayak aku kurang ini. Udah baca bismillah belum? Oh iya lupa kayaknya. Itulah makanya innamal a'malu binniyat. Kenapa lah? Nih. Aku nih mau jadi petani milenial, belajar dari situ. Aku nyoba. Tapi seru juga sih nanam. Nggak pakai yang cara nutrisi gue. Ada cara nutrisinya. Dia awalnya tumbuh kayak gimana, kayak nanam kedelai gitu kan, kita dari kecil-kecil kan disuruh nanam kedelai itu kadang-kadang di sebelah kan. Nah kayak gitu dong. Oh, Setelah dari fase itu tuh nggak aja. kalau aku sih dulu masih kecil tuh yang nanam ini ya, kacang hijau gitu. Di atas kapas. Sekarang pakai Poneglyph 50.000. Iya 50.000 aku beli sih. Ini hidroponik 50.000. Kayak 50.000-an aku beli, ada 3 box gitu dikasih deh. Ya akhirnya ada sih yang tumbuh, ada satu tuh cuma kangkung aja. Oh, berarti kira-kira pernah konsul sama pedagangnya nggak? Pedagang apa kangkung? Enggak hidroponik. Oh, belum. Kenapa? Aku udah ngikutin semua yang ada di ini tuh padahal. Ya apa namanya? Di tutorial. Tutorial kan nanti dikasih kayak inilah, kayak kertas gitu kan. Nah, itu udah aku baca semuanya, aku ikutin. Tetep aja nggak tumbuh sih. Coba ya gimana caranya aku nggak ngerti. Mungkin kurang aja tuh ini. Kurang teliti. Ya mungkin belum baca bismillah terus. Iya. Musim hujan kayaknya juga nggak ada matahari. Oke, kalau apa kesibukanmu? Kan bangun tadi dia beli hidroponik. Dia pengen jadi penani milenial, tapi numbuhin bibit aja cuma kangkung. Luku. Kalau aku kesibukannya apa gitu? Iya. Kegiatan di luar sekolah lain. Di luar sekolah ya. Kalau pulang kuliah, ya Selain nonton YouTube, TikTok, dari TikTok, olahraga lah. Si kalau tadi sih ya, kalau Kiki emang keker sih kan. Enggak. Si ada dulu contoh Gen Z yang positif ya sih. kelihatannya positif sih. Yang nonton YouTube sih banyak aneh. Ini olahraga ini apa nih Ki? Kadang kalistenik di hutan, ya di hutan. Jadi kalau yang bikin juga. kalistenik bisa ikut Rifki. Coba Ki, muka bro. Gimana kalau Ikan kotak. Apa sekarang bina aja ke lapangan. ada tiang ntar. Oke, pindah dulu ya, backgroundnya ke tempat kalistenik ya. Gym lah. Gym. Oke, gym sekarang nih kita di gym. Oke. Masuk ke tema kesehatan sih kalian lama-lama terus nih. Kayak saya yang paling nggak sehatin. Kemarin kan Ki habis sakit ya. Gimana Kak kemarin Kak? Habis sakit tuh gimana? Sakit. Ya, habis sakit alhamdulillah sembuh. Jadi kalau kita sekarang bicara ternyata investasi terbaik itu selain kita itu
belajar cara bisnis itu yang paling utama sebenarnya belajar cara menjaga kesehatan. Iya, sayangnya saya baru tahu umur segini. Karena gini, banyak mungkin ya generasi milenial itu, nah, termasuk saya itu, yang kita pelajari dari itu kan bisnis, bagaimana meningkatkan omset, Income, iya, naik 100 juta pertama di umur 25 tahun. passive income itu kita sibuk. Nah, kita melupakan tentang kesehatan yang padahal itu investasi paling mahal kayak ya. Karena apa? Kalau kita itu sakit, uang yang kita habiskan itu akan banyak, waktu, uang dan kesenangan kita. Oh, iya, nangannya itu. Bahkan keluarga kita kan sibuk untuk berobat. Nah, kayak sekarang ini kan mungkin kalau zamanku tuh kan misalnya kita main game online ya, game di game net itu. Iya, di warnet. Ya di warnet lah. Itu kita masih ganteng loh. Artinya karena game netnya tuh bukanya jam 8, otomatis setengah 8 kita mandi, ya, bersih, terus sarapan dulu. Kayak pegawai aja lah. Kayak ganteng kan gitu turun terus kayak Iya, jengis sekali ya teman-temannya. terus kita berangkat itu kan, terus kita mainnya itu kan karena posisi mainnya itu kan istilah posisi duduk yang ideal ya, yang kita di kursi, pandangan lurus ke depan. Nah, kalau sekarang ini kan Gen Z ini dimanjakan sama HP ya, Android, iOS ya. Itu kan kita istilahnya nggak perlu mandi ya, istilah melek mata udah bisa langsung main kan gitu. Terus posisinya juga rebahan kan, ya jadi apa, mager. Ya. Pemain Mobile Legenda tuh biasanya. Iya itu dah caranya. Iya. Itu juga Jangan ngerti dibilang itu juga istilahnya kan kalau terus seperti itu kan dengan istilahnya baru melek mata, terus posisi mainnya itu tidak ideal untuk postur kan. Iya. Itu kan lama-lama bisa macam-macam ya, bisa ke saraf kejepit, bisa kemana gitu kan ya. Banyak banget sih anak muda zaman sekarang tuh sakitnya ada macam-macam loh. Aku lihat dari temanku aja ada yang ini apa namanya sampai cuci darah, Ya, tuh yang udah cangkok ginjal dan lain-lain lah gitu. Karena gaya hidup kurang sehat emang. ya. Kalau menurut Kiki kan kini menekuni kali-kali saya nih dilihat-lihat dari Tapi kalau Rifki ini dia Gen Z yang sangat ini, dia apa? Sangat menginspirasi. Karena dia Gen Z katos ya, dia paham dengan apa isu kesehatan, dia makanya jadi master ya kalis teknik. Master. Atlet. berapa kali kayak seminggu tuh latihan kira-kira Ki? Kalau calisthenics sekarang udah jarang sih. Aku mulai gym kan sih. Iya. Ya paling seminggu 2 kali. push up bisa berapa? Wah, 50. Wah, kalau sudah bisa 50 Napas satu napas. di sini apa? kali. Luar biasa sih itu cukup di atas rata-rata lah kalau 50 kali itu ya. Kalau kayak saya bapak-bapak kan ya kita repetisi 8 sampai 12 lah main arms. Lebih udah betas. Saya kan susah berat badannya jadi disamaratakan semua 8 sampai 12. Masa seminggu? Alhamdulillah gym kan enggak. Calisthenics kalau ke gym ya bisa seminggu 5 kali. Oh, gitu. Kalinya sekali gitu ya. Bisa nge-gym seorang ini agak Oke, benar. Kenapa apa yang membuat Motivasi lah. ingin melakukan itu kan sangat melelahkan ya, belum lagi kalau jarum ya DOMS, belum lagi kan istilah itu kan pasti menyita waktu bermain game ya, mobil mabar ya. Apa yang membuat motivasi? dari awalnya emang karena tahu tuh kalau untuk investasi kesehatan kan benar tuh. Jadi kalau buang waktu untuk hal-hal lain, untuk main game tuh misalnya emang udah disiapin tuh, misalnya aku 1 jamnya maksimal udah untuk olahraga. Kalau kenapa nggak takut untuk jarum gitu kan juga itu sebenarnya awal-awal aja gitu kak, seminggu 2 minggu pertama 3 minggu pertama lah. Nah seterusnya tuh udah biasa aja sih aku. Berarti DOMS atau jarum itu cuma Awal-awal ya 3 minggu pertama lah bisa dibilang. Kalau nambah beban juga bisa lagi jarum lagi, nggak terlalu sakit. yang kata-kata buat kalian nih. Motivasi buat Buat kalian yang belum
mulai nge-gym tuh. Untuk mulai awal tahun itu. Jadi gini awal tahun ini guys, ini kan masih awal tahun nih, target yang mungkin yang pingin powerlifter ya, target itu akhir tahun nanti bisa ikut kompetisi. Tentang Dari jauh itu di situ. Oh banget sih itu. Ya mulailah, maksudnya mulai aja nge-gym gitu ya, atau enggak olahraga lah. Kalau di rumah juga kawas. Pas nimbang ini uang Papannya dia. Jadi ini awal tahun itu awal yang baik untuk memasukkan jadwal ini ya, olahraga ya. Bisa kalisteknik, bisa nge-gym. Nah, jadi di depan dua saya ini instruktur ini. Apa instruktur? Kalau dari Bung Bangun sendiri gitu. Enggak. Saya jarang-jarang ini guys, di job desk. Jadi saya kenal Bangun ini dia instruktur boxing iya, Enggak guys. fitness iya. Itu jadi bahkan Lebih-lebih kah? Sekarang aku jual baju perempuan. di berdepan proses sangat berat kembali itu. Enggak, itu cuma ini deh. Namanya kayak ya itu biar syar'i. saya biasa, iya, oversize. Nggak boleh pakai Yang ngetat-ngetat tuh nggak boleh gak sih? Menurut Bung Bangun sendiri Gimana? Apa nih? apa yang memotivasi itu ditarik harus olahraga? Aku hanya sekedar ke kesehatannya sih kak. Kayak misalnya jujur ya gitu, aku nggak tekun ya dalam olahraga gitu, bukan yang sangat menekuni terus saya harus ngangkat 100 kilo kayak gitu tuh enggak sih sebenarnya, cuma sekedar sebenarnya. Karena kita habis olahraga tuh lebih fresh lah gitu, otak tuh, terus nggak gampang marah. Itu beda ya. Udah spesifik. Sama orang yang nggak olahraga. Kalau nggak olahraga tuh kayak kesinggung dikit apa di jalan tuh kayak kita kesenggol sama orang atau gimana, marah aku kak ininya. Tapi setelah aku olahraga rutin kayak gitu tuh rasa-rasa kayak gitu, kayak ada orang ngomong apa kayak gitu dikit kan gitu, biasa aja sih. Yang mungkin kalau dulu marah sekarang tangannya main. Nah. Aku suntik. Lebih tenang sih aku kak kalau itu. Boleh tunjukin ototnya? Ini dah. Bisa main ya. Kan bukti bro. nah bro ini sudah deket ke motor lah. Saya soalnya tukang pijet makanya kering. Nah, itu kan tadi motivasinya biar sehat ya. Nah, terus istilahnya manfaatnya Yang dirasain. ya setelah kan gini nih, kan sebagai istilah Bangun ini kan pebisnis juga. Enggak, belum. Kira-kira terganggu nggak istilahnya kalau kita habis nge-gym mungkin capek atau mungkin lagi jarum atau DOMS, itu terganggu nggak? Terganggu kegiatan. Iya, karena kita mungkin habis olahraga nge-gym tuh kan energi banyak terpakai ya. Terus habis itu kita mungkin kerja jadinya lemes, ngantuk, atau mungkin ya itulah mager ya karena DOMS mungkin. Kata Kiki sih tadi, kalau misalnya pegal-pegal tuh kayak kita pas nambah repetisi atau kita nambah beban, dan selebihnya tuh enggak sih kalau aku, cuma di awal-awal aja. Jadi malah tambah seger sih kak, tapi nggak usah terlalu diporsir lah, sewajarnya aja. Setengah jam sehari olahraga pagi itu udah sangat cukup lah untuk orang biasa lah ya, aktivitas biasa ya. Jadi jangan ego lifting ntar ya. Iya. Dan ego lifting. Nggak bisa kayak gitu. Soalnya kadang kan gini, kita misalnya saya sendiri nge-gym itu kadang kan pingin show off. Iya. Mer gitu ya. Habis itu yang nge-gym seminggu. Pegal-pegal itu harus ya seminggu. Kalau Ki sendiri gimana? Kayak olahraga gitu man. Kan kalau Rifki ini dia mahasiswa salah satu perguruan negeri ya. Nah, jadi kira-kira manfaatnya nge-gym itu gimana untuk anak kuliah? Gym untuk anak kuliah ya. Selain keren, banyak cewek.
Kan biasa motivasi. Badan bagus tuh ya bonus dah lah. Yang penting untuk kesehatan. Kira-kira mengganggu nggak dalam belajar, mungkin ngantuk jadinya? Enggak sih kalau Karena proteinnya sudah terpakai ke otot, jadi tell me nggak? enggak itu karena biasa aja sebenarnya sih tergantung menurutku kayaknya karena tidurku cukup juga ya. Pagi itu udah bangun sih. Jadi aman itu. Nah, jadi apa tadi manfaatnya yang kirasain lah. sama aja sih kesehatan ya tidur jadi lebih teratur sih aku Kak. Tapi kadang-kadang ya mentok jam 11 12 lah untuk kali. Jadi dulunya tuh bisa jam 2 jam 1 tuh udah bangun ya harus siang banget. Hormon kok formasi apa sih agak gitu Kak? Jadi gini, kalau kita itu sudah memulai program fitness misalnya, atau program kalisteknis, atau program olahraga apapun, itu kita pasti biasanya jam 8 itu sudah mulai capek-capek dan ngantuk kan gitu ya. Iya bener sih. Nah, sehingga kita bisa mengurangi untuk bergadang kan gitu. Oke. Itu jadi kalau misalnya teman-teman nih nakama yang mendengar, Bosku. kalau sulit tidur ya karena mungkin pengaruh dari ya kita terbiasa main gadget lah sebelum tidur ya. Coba deh olahraga ya. Karena nih teman-teman kita nih juga merasakan mulai tidur teratur ya, sama sih sebenarnya pasti akan ada masa bergadang ya. Apalagi kalau lari ya kalau lari itu lebih cepet sih ngantuknya itu kalau benar lari itu kan lari biasanya aku juga seminggu di depan Diimbangin kardio sih ya maksudnya, jangan angkat beban terus ya. Angkat beban, angkat badan sama kardio. Kardio sekali ya, seminggu sekali minimal lah lari ya. Jadi itu bisa memperbaiki kualitas tidur ya. Iya enak. Keren ya, nih keren banget sih tuh. Terus ada lagi? Ada sih Kak. Nggak usah nanya saya. Enggak. Kamu memberikan statement gitu kan. Katanya nih Kak ya, Gen Z tuh sering banget terdistraksi ya, terganggu kesehatan mentalnya. Karena apa? Karena dia tuh nge-slide sosmed. Sorry, apa kemarin istilahnya tuh? Brain rot ya. Pembusukan otak gitu ya apa? Gimana sih? Ya pembusukan otak ya. Nah, kayak gitu ya. Ya pembusukan. Istilahnya suka cari slide pecah ya. Iya. Aku nggak pernah stranding. Nggak sama kayak Ratot kalau melakukan laki. Karena dia nggak berpikir lah ya. Karena gini, pikiran itu nggak fokus ya. Kan ibaratnya gini, kalau kita Terlalu cepat. ya misalnya kita analogi nge-gym ya. Nge-gym itu kan istilahnya hari ini misalnya kita mau fokus dada, itu kan kita akan fokus latihan otot dada kan. Gitu. Nah, mungkin besok punggung. Nah, kalau bisa nggak dibayangkan kalau kita seharian itu melatih semua otot, nggak fokus nih. Yang penting semua alat tak ambil. Kira-kira lebih efektif mana nih? Sama yang fokus dia. Kalau gitu, enggak, gini Kak. Nah nih, pendapatnya nih. Pendapatku sih gini Kak. Kayak dia tuh langsung ke klimaks. Misalnya kayak untuk apa ya, nge-gym gitu tuh struggling kan. Kalau kita mau ngangkat beban pertama kali dari 0 ke 10 kilo tuh harus ada usaha. Nah, jadi kayak mendapatkan kepuasan tuh setelah mencapai usaha tersebut. Iya kan? Melewati usaha tersebut dan mencapai tujuanmu. Nah, di sosmed itu kita lebih bisa menyenangkan dirimu tanpa usaha gitu nggak sih Kak? Ya itu bisa jadi dia. Jadi kesenangan didapatkan secara instan terus. Itu merusak sih Kak. Aku kira seperti itu. Ya karena kan kalau kita itu ibaratnya gini, kalau kita terlalu banyak ketawa itu hati kita itu keras kan gitu. Kalau kita istilahnya banyak menangis itu hati kita lembut kan gitu. Jadi sebenarnya kita tuh boleh sih mencari hiburan, tapi jangan sering-sering ya. Kita harus sekali-sekali muhasabah. Kita harus sekali-sekali ingat kita nih diciptain untuk apa, atau nanti kita ntar lagi kan kita nggak tahu kan umur kita panjang atau pendek. Nah itu Beneran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. iya betul. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian, guys. Nah ini bedanya milenial sama Gen Z nih, baru berapa menit duduk udah kesemutan nih guys. Oke. Terus gimana sih Ki menghadapi zaman yang seperti itu? Kan Ki kalau misalnya ngumpul ya sama temen ya, rata-rata aku lihat nih Gen Z tuh malah main HP sendiri ya, sibuk lihat apalah sosmed, tiba-tiba dia buka
permainan dan lain-lain gitu. Chit-chat kayak kita nih kurang lah ini. Bisa ya. Benar sih juga teman-temanku juga rata-rata gitu ya. Kalau ngumpul sendiri main HP ya sama juga aku jadi main HP juga. Asik sendiri. Kalau sih baru ada temanku yang memang nggak main tuh ya. Jadi main main Instagram nih sendiri terus teman. Jadi komunikasinya kurang juga. Jadi emang nggak tahu sih ya gimana caranya ya untuk biar komunikasinya kayak teman-temannya Mas Ismail mungkin. Saya kan HP kan ya. Zamanku sih BlackBerry ya. Dia ada scroll. Paling enggak, zamanku tuh lebih bagus. Karena apa? Kalau kita ketemu orang jadi sopan, boleh minta nomor PIN BB. Masih ada komunikasi. Bro, guys, cowok ganteng guys. Tolong di add ya. Masih ada gini, masih ada ya basa-basi lah. Gitu. Ya kita sih juga teman-temanku ini juga kadang-kadang ada sih basa-basi tapi lebih banyak itu lah tiba-tiba lagi ngobrol tiba-tiba satu pegang HP, satu lagi pegang HP, jadi ikut-ikutannya sih aku berdua. Komunikasinya jadi agak kurang bener sih. Ya kalau zamanku sih gini, misalnya kita nongkrong kan masih masih pakai BlackBerry ya waktu itu. HP itu hanya diambil sekedarnya kan, karena dan itu kita bisa lihat reaksi dia. Misalnya kalau dia lagi chatting sama yang ceweknya pasti senyum-senyum sendiri ya, mau dia sendiri. Iya, ada tetap balas WA sambil senyum-senyum sendiri. Itu bisa jadi bahan kita Terus di CC. coba dia tetap komunikasi kan, jadi tetap bahkan dia mungkin akan bercerita kan gitu. Oh ya ini baru kenal, jadi komunikasi itu masih tetap jalan gitu loh. Kalau yang saya rasakan sekarang ini misalnya kita ngobrol nongkrong ya, itu kadang mereka tuh ada waktu 15 menit aja sibuk dah. Iya langsung harus sekarang gitu. Padahal 15 menit itu kita bisa banyak loh menggali informasi, minimal pengalamannya orang-orang yang lebih dewasa dari kita. Itu 15 menit itu berharga sekali loh. Karena kan gini, kadang kita tuh manusia yang cerdas itu memang belajar dari kesalahan, tapi manusia yang bijaksana itu belajar dari kesalahan orang lain. Nah itu benar-benar kayak gitu. Terus dampak buruknya lagi nih Kak, pengendalian emosi karena bermain gawai ya, gadget terus menerus gitu loh. Nah banyak dari anak muda ya, maksudnya anak muda zaman sekarang termasuk di seangkatan gue tuh kurang Kak, jadi nggak kayak pengendalian emosinya tuh berantakan lah gitu, jadi stres, depresi dan lain-lain gitu kan. Sampai ada kemarin nih kisahnya yang terbaru, itu mungkin kelas 2 SMA kakak-anaknya tuh, entah di Jakarta atau di mana tuh, kemarin aku lihat bunuh kakek sama neneknya Kak. Ibu yang mau dibunuh, untung selamat sih kita. Ayah sama nenek. Ayah sama nenek ya dibunuh malam-malam jam 1 malam. Sebelumnya tuh dia biasa aja gitu, masih chatan sama temennya gitu. Kalau dia ngeluh di sekolah tuh nggak bisa bersosialisasi kayak gitu kan. Mungkin ya sedikit introvert lah gitu kalau bahasa sekarangnya gitu. Nah di malam gitu tuh dia masih chatan sama temennya ngomongin tugas. Tiba-tiba jam 1 lewat lebih lah gitu kan, lebih sedikit itu dia ngebunuh nenek sama bapaknya sama ayahnya. Itu benar-benar serem banget karena dia nggak bisa berkomunikasi sama keluarga. Ya itu memang ya, kita sangat miris ya mendengar kasus seperti itu ya. Ya mungkin gini, mungkin bagi kita itu mungkin komunikasi itu penting ya. Nah, karena kembali lagi, karena gini, dalam ilmu komunikasi itu ada istilah gini, sesuatu yang benar jika disampaikan dengan salah, dengan cara yang salah itu akan dianggap masalah. Sebaliknya, sesuatu yang salah jika disampaikan dengan cara yang baik akan dianggap solusi. Jadi ilmu komunikasi itu yang mungkin harus kita istilahnya tanamkan ya. Karena kan mohon maaf nih, kadang Gen Z itu kan karena terbiasa di dunia medsos itu kan istilah bahasanya satir ya. Wah, gampang banget nih bilang goblok itu kan. Numpat tuh gampang banget. Sedangkan kalau kita di dunia nyata itu aslinya di real life itu kan ya nggak, misalnya kita orang yang lebih baik kan nggak sopan lah.
kayak ngumpat dan lain. Iya, nah, karena kebiasaan komunikasi itu mungkin yang bikin istilahnya kita itu jadinya kayak saling diem gitu. Tuh, karena yang satunya mungkin bahasanya sopan, yang satunya mungkin agak kasar kayak gitu. Jadi dia malu untuk berkomunikasi ya, jadi takut menyinggung kan gitu ya. Lebih baik diam dan asik dengan hiburannya sendiri. Ya, hiburan. Kalau ini kemarin tuh alasannya sendiri di kasus itu katanya dia tuh ditekan sama orang tuanya biar berprestasi di sekolah. Dan anak ini emang selalu 10 besar gitu. Maksudnya termasuk berprestasi kan 10 besar itu. Ya, top star. Nah itulah maksudnya ditekan. Tapi kalau ditekan pun kita ya, maksudnya aku sendiri tuh ya Waalaikumsalam. Bapaknya udah gue Kurang tahu Pak Denny. Kayak tadi masih ada di atas. Kayak masih ada di atas. Kayak kita sendiri kalau tekanan tuh kan nggak kurang lah ya dari orang tua. Kayak kita dituntut apa gitu pasti setiap anak tuh ada. Dan tapi nggak semua orang melakukan hal itu gitu jadinya. Jadi untuk tekanan sendiri itu nggak bukan masalah lah ya. Ya mungkin kembali tadi kan penekanannya dengan cara yang ekstrim kan ya istilahnya kan kalau kita belajar ilmu fisika ya, makin besar gaya makin besar makin besar makin banyak gaya makin besar kanan ya. Nah kayak gitu kan, bener nggak? Bener. Kalau kita mukul tembok pelan ya yang kita terima dampaknya pelan, tapi kalau makin kita keras ya tangan gampang balik ke kita kan juga sakit kan. Ya betul. Ya walau alam ya gitu guys. Pokoknya makin besar gaya makin besar tekanan gitu. Makin besar gaya tekanan ya. Betul. Ya gitu. Karena gini, kadang kita itu kalau ingin istilahnya saya nih sebagai orang yang mungkin lebih lahir dulu ya, adalah itu kalau ingin menasihati Gen Z itu nggak bisa langsung, nggak bisa kita ujuk-ujuk, bro, nggak boleh, itu pasti mereka akan menjauh dan tersinggung kan, bahkan tidak. Tapi kalau kita mendekatinya dengan cara berteman, nongkrong bareng, akrab nih, udah seolah-olah kayak kita tuh sahabat. Nah itu gampang nyampeinnya ya karena itu sudah terjalin kan komunikasinya. Karena Gen Z itu lebih seneng yang menyampaikan tuh sahabatnya kan, daripada orang tuanya. Ya, orang tua musuh ya. Iya. Kualat. Nah setuju. Gimana? Setuju? setuju sih itu Rio. Terus apalagi masalah-masalah yang kayak Hanki masih ini nih dalam lingkup sekolah gitu kan ya. Ini kan masih fresh graduate. Apalagi UKT naik ngaruh nggak? Oke no baru sih bener untuk orang tua. Apa ya kalau Gen Z ya rata-rata maunya serba instan itu kak, gak mau ikutin proses itu serba instan ya. Contohnya kayak apa ya? Mie instan. Apa contohnya ya? lah, oke. Kalau contohnya tuh misalnya, Cepet kaya. ya coba kaya lah ya. Boleh biasa ya. Saya juga praktiku kok tuh gimana cara mendapatkan kekayaan kecil hanya dengan klik. Itu dah. Jadi ikut-ikutnya lama-lama ke judi online. Itu udah banyak banget tuh teman-temanku yang mulai gitu. Tapi udah ada juga yang berhenti. Sampai udah judi online terang-terangan gitu. Terang-terangan sampai aku juga di kelas 3 waktu SMA ya. Sih. Ya kebaya waktu sekarang udah tobat atau pas. Biasa kalau belum kena masalah belum tobat. Atau sih ya Ryan. Karena kita miris sekali ya judul nih, karena banyak sih berita berapa waktu lalu ya sampai kasus pembunuhan ya hanya karena judul. Efeknya kemana-mana ya. Udiri juga banyak. Iya itu jadi memang masalah Gen Z nih kayaknya lebih krusial ya. Dari judol menjalarnya ke pinjol, maling, terus menganiaya keluarga karena minta uang nggak dikasih. Kan sampai dibunuh kan? Iya, ada orang tua dibunuh, entah ada Kakaknya ya. Hanya masa pinjam uang. Menurut tuh ya. Itu emang harus sih yang lebih hati-hati ya.
Sudah. Apa lagi? Ya, Closing statement. closing stat. Aku jangan pinjol lah guys ya, sekali lagi jangan pinjol. Apa? Ada rekomendasi nggak kegiatan? Menurut kegiatan yang bisa gimana maksudnya? Apa aja? Mau kegiatan atau buku, film, Yang bisa ditonton sama atau mungkin channel YouTube yang direkomendasikan nih untuk mungkin hal-hal yang positif atau promo Godes buat Bali. promo ini ya, bekamnya dulu. Gimana? Ya olahraga aja sih guys, kalau misalnya ini mulai dari tanggal 1 ini, seperti aku bilang tadi, tahun baru tuh bukan jadi apa-apa ya, maksudnya kalau kita nggak ada perubahan sama sekali, coba mulai berubah, bisa mungkin olahraga 2 kali 3 kali seminggu itu udah bagus guys. Jadi bisa meredam ini juga apa namanya, mengatur emosi lah gitu, membantu mengatur emosi sama pikiran-pikiran negatif tuh hilang guys. Nah itu aja sih kalau aku. Wah, jadi pingin happy, angkat besi ya. Pasti gak ya? Sih, man bias. Stewie. Kalau Ki gimana Ki? Setelah kalau aku ya komen Amadong baru masuk tahun 2025 nih, bener sih kata Mas Bangun juga. Mulailah kita perbaiki dari tahun-tahun sebelumnya yang perlu kita perbaiki ya. Contohnya untuk belajar setiap harinya nambah ilmu setiap hari 1% setiap hari udah cukup. Kita harus lebih baik 1% dari kemarin ya. Dari 11% jadi Tuh nambah tuh ya, bener gak sih? 1% lah balik. Bapak harus pancing ya. Tak dibahas itu. Itu 9% itu. Oh iya, sudah defense. Menurut pakar katanya. iya. Saya nggak ngerti. Itu kan yang gitu. Ya kan dari 11 ke 12% tuh naik 1% itu kan berapa? Tapi hitungan ekonominya katanya 9%. Oh gitu. Aku nggak paham. Kayak gitu lah ya. Makanya bukan itu ya. 1% nanti jadi 13%. Waduh, Iya. nambah 2 jadi. Sudah. Jadi udah. Udah itu aja dulu ya. Oke lah. Di chat kita pada malam hari ini tadi di apa namanya Kak? Sabtu. Di gym ya, gym. Kita ini teknologi Gen Z ya. Kita bisa kemanapun hanya dengan klik ke Mau kemana lagi kita coba nih? Ada tempat yang belum pernah Ki kunjungin mungkin sebelum pesan terakhir. akhirat mungkin ya. Susah sih. Gimana mungkin nggak ada mau kemana-mana lagi. Coba kita bisa kok, masih di gym harus pindah Enak di musola aja. di musola air. Masjidil Haram ya guys ya. So sih yang sulit. Masih Masjidil Haram. Oke, sekarang udah di Masjidil Haram guys. Lihat di belakang kita ada orang-orang tawaf ya guys. Semoga kita segera dipanggil oleh Allah menuju ke Baitullah. Oh, Baitullah. Jangan ke akhirat dulu ya. Paling enggak pas ke Baitullah dulu guys. Oke, haji. Ya, naik haji bila niat bila furoda baru bisa. Dengan Riyad 12 tahun. Oh iya. So, niat kan. Ya, yang penting ada niat dulu. Oke, segitu aja closing statementnya kita. Apalagi Kak? Nggak ada lagi? Saya jadi istilahnya komunikasi itu penting. Jadi istilahnya saya tekankan, kita tekankan nih. Tekan banget. Tekan. Ya. Makin banyak gaya, makin banyak tekanan. Jadi jangan kebanyakan gaya. Ya, biar nggak pinjol. Judol. Dan istilah sesuatu yang baik itu akan dianggap salah jika cara menyampaikannya salah. Ya betul. Dan sesuatu yang salah jika disampaikan dengan cara yang baik maka akan dianggap solusi. Ya benar baik. Jadi keluar dari rumah ya. Maksudnya gimana? Gimana kok keluar dari rumah disuruh keluar? Jangan di depan HP Ya, ngeri aja harus. Mentang-mentang HP sekarang canggih ya, bisa live di Australia. Tapi tetap kita harus kena oksigen, kena cahaya matahari. Ya, pada dasarnya manusia itu malah sosial ya ini saja. Nah, menurut Socrates atau nah itulah dia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap keep istiqomah.
Keep apa lagi? Keep positive thinking. Keep apa Ki? Keep apa? Keep money. Ya, keep your money. Keep smile. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.